Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 12 Devadatta Sinvasyang Sutra Teratai Episode 1359. Dua orang luhur meyakini dan menerima pencapaian kebudayaan dari Putri Naga. Secara cermat merenungkan segala fenomena terkondisi, benih sebab telah sempurna dan mendekat pada buah pencapaian. Jalan agung dari kebodian adalah sama, secara mendalam memasuki batin dari tata gata garba, dengan mengendarai ikrar agung, terjun ke dalam kerumunan orang banyak, mempertahankan batin dari ketidakmunduran dan memperoleh dharma dari 6 paramita. Dapatkah kita memahaminya? Kita harus benar-benar bersungguh hati dan merenungkannya dengan lebih teliti. Segala fenomena dharma terkondisi di dunia tidak dapat dipisahkan dari hukum sebab akibat. Kita semua harus memahaminya dengan jelas. Meskipun Sang Buddha telah melampaui 9 kelompok alam, telah melenyapkan semua ilusi di 9 kelompok alam, tetapi hukum karma masih tetap sama. Semuanya masih tunduk sepenuhnya terhadap hukum sebab akibat. Dunia dari semula adalah seperti itu. Sehingga kita baru mau melakukan pelatihan diri, kita harus sangat berhati-hati dan teliti. Benar-benar merenungkannya dengan kesungguhan hati akan segala fenomena terkondisi di dunia ini. Meskipun kehidupan manusia itu singkat, namun dalam hidup yang singkat ini, dikarenakan kegelapan batin dan kerisauan, tingkah laku terus berulang tanpa henti, sehingga melipat gandakan begitu banyak kegelapan batin, dan melipat gandakan delusi sebanyak butiran debu, sehingga menyebabkan kita tersesat dan kebingungan. Terus-menerus menciptakan benih sebab dan menerima buah akibat. Semua ini berada di dalam dunia manusia awam. Sang Buddha membabarkan dharma di dunia, mau membuka dan menunjukkan untuk membuka batin kita yang tersesat dan kebingungan. Sehingga datang ke dunia. Selama beberapa kehidupan, hal ini sudah sering disampaikan. Selama beberapa kehidupan hanya untuk satu tujuan utama, untuk membuka kegelapan batin makhluk hidup. Juga datang untuk mengarahkan kita ke jalan yang benar, ke arah yang benar. Jadi, membukakan dan menunjukkan. Namun makhluk hidup harus memahami harapan mendasar dari Sang Buddha. Harapan mendasar dari Sang Buddha tidak lain adalah untuk membimbing kita agar dapat memasuki kondisi dari ta. Setiap orang pada dasarnya memiliki ta. Hanya saja kita yang tersesat. Buddha ingin menunjukkan kembali arah tujuan kita, untuk bisa kembali ke hakiki kita, yakni ta. Kebijaksanaan dari ta dan prinsip kebenaran sejati, sehingga kebijaksanaan berpadu dengan prinsip. Ini adalah yang harus kita hayati dari harapan mendasar Buddha. Jika kita tidak menyadarinya, maka kita tidak akan mampu untuk memasuki. Hanya sekedar tahu belaka bahwa yang dibabarkan Buddha sudah sangat banyak, berlapis-lapis dan berulang-ulang dengan topik yang sama. Benar, topik-topik ini sudah kita pahami, tetapi apakah kita telah memasuki harapan mendasar Buddha? Inilah yang memerlukan kesungguhan hati kita.
Sering kita bahas tentang hati Buddha, bahwa kita harus menghayati dan tersadarkan akan hati Buddha. Setelah itu, kita masih harus memasuki hati Buddha dan menjadikan hati Buddha sebagai hati kita. Jika hati kita bisa menghayati dan tersadarkan, maka akan bisa memasuki. Dengan sendirinya di Dharma terkondisi ini, setiap butir benih sebab adalah sifat hakiki tata kita. Kita menerapkan praktik 6 paramita di tengah orang banyak, sehingga benih sebab telah sempurna dan mendekat pada buah pencapaian. Jika kita bisa tersadarkan melalui ceramah Buddha dan meresapinya ke dalam batin, kemudian menghadapi masyarakat dengan menggunakan hati Buddha. Dengan hati Buddha dalam menghadapi setiap persoalan di tengah masyarakat, dan dalam menghadapi semua makhluk, serta bersumbangsi untuk mereka. Setiap makhluk adalah lahan pelatihan kita dalam menciptakan berkah. Jika kita bisa demikian dalam menghayati dan merenungkannya, bukankah semua yang kita kerjakan adalah setiap butir dari benih sebab sejati dan buah pencapaian nyata? Maka, benih sebab telah sempurna dan mendekat pada buah pencapaian. Inilah yang harus kita ketahui dan kita pahami. Harus kita renungkan secara detail dan seksama. Merenungkannya secara bersungguh-sungguh. Jadi, jalan agung dari kebodian adalah sama. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Inilah yang selalu saya katakan kepada semua orang. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Setiap Buddha adalah demikian adanya, dengan satu hati, untuk waktu yang panjang dan lama, dari kehidupan ke kehidupan, tidak demi hal lain, namun adalah mencari kebenaran sejati, membimbing para makhluk. Tidak peduli betapa melelahkan, pasti mencari kebenaran sejati. Terjun ke dalam kerumunan orang untuk membimbing para makhluk. Menyempurnakan benih sebab ini, benih sebab 6 paramita. Kita harus terjun ke dalam kerumunan orang. Dengan demikian baru memiliki cara dapat mendekat pada buah pencapaian. Ini adalah benih sebab ta. Kita dapat mengakumulasi sedikit demi sedikit. Keselarasan sempurna telah matang dan akan kembali berbuah. Putri naga adalah demikian adanya, hampir kurang sempurna. Lihat orang-orang menggunakan tanda untuk menyusun huruf. Jika kamu kurang satu tanda saja, huruf tersebut akan menjadi kurang tanda. Jadi kita harus memiliki benih sebab. Setiap benih sebab harus sangat matang. Semua dikumpulkan bersama, buahnya sempurna. Benih sebab telah sempurna dan mendekat pada buah pencapaian. Ini adalah Bodhi Agung. Semua Buddha di masa lalu juga adalah demikian melakukan pelatihan diri, selalu sama. Benih sebab telah sempurna dan mendekat pada buah pencapaian. Jalan agung dan kebodian adalah sama, secara mendalam memasuki batin dari Tathagata Garbha. Batin dari Tathagata Garbha ini sifat hakiki tata. Prinsip kebenaran secara alamiah berada di dalam batin manusia. Semua prinsip kebenaran berada di dalam batin manusia. Jadi ada satu pepatah mengatakan, prinsip kebenaran secara alamiah berada dalam batin manusia.
Kita harus sangat bersungguh hati untuk menghayati. Setiap orang memiliki sifat hakiki, memiliki stupa puncak burung Nasar. Di dalam stupa ada Buddha masa sekarang dan Buddha kuno. Maka kita setiap orang, sifat hakiki tatata berada di dalam batin kita, sehingga kita dengan mengendarai ikrar agung terjun ke dalam kerumunan orang banyak. Melatih diri harus memiliki kondisi batin yang demikian. Kita harus masuk ke dalam dharma tak terkondisi. Inilah kekosongan yang mengandung kebenaran yang menakjubkan. Kita harus meminjam wujud tidak nyata kehidupan ini bagai ilusi. Kita seperti berada di kehidupan yang penuh ilusi, sedang merasakan penderitaan. Bagaimana ilusi bisa kembali menjadi nyata? Yaitu harus bergantung pada dukungan. Dengan mengendarai ikrar agung, terjun ke dalam kerumunan orang banyak. Ini harus dilakukan dari kehidupan ke kehidupan. Setiap harapan mendasar dari setiap Buddha adalah 4 ikrar agung. Sering membahas tentang 4 ikrar agung. Kita semua harus menjunjung tinggi prinsip berikut: ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Harus memiliki hati yang tulus, barulah dapat membimbing segala makhluk. Harus memiliki pandangan yang benar, barulah dapat memutus segala noda batin. Harus memiliki keyakinan yang mendalam, kita baru dapat menerima dan menegakkan segala pintu dharma. Kapasitas para makhluk adalah tidak terbatas. Metode untuk membimbing para makhluk juga sangat banyak, sehingga kita harus mempelajari segala metode, baru bisa membimbing para makhluk. Setelah dapat membimbing para makhluk, telah menyempurnakan praktik bodhisattva. Kaki dengan mantap menapaki langkah ini dan terus maju. Segalanya sudah disempurnakan. Ini baru dikatakan mencapai jalan kebudayaan agung. 4 ikrar agung tidak pernah luput dari kerumunan orang banyak, sehingga kita harus dengan mengendarai ikrar agung. Inilah ajaran sejati dari kendaraan tunggal. Harus terjun ke dalam kerumunan orang banyak. Dengan demikian, mempertahankan dari ketidakmunduran dan memperoleh dharma dari 6 paramita. Mempertahankan berarti kita harus bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Bagaimana kita bisa melakukannya dalam waktu yang lama dengan kehidupan yang singkat ini? Dengan kata lain, melalui kalpa sebanyak butiran debu dan selama beberapa kehidupan, harus mempertahankan niat pikiran ini. Jadi batin mempertahankan dari ketidakmunduran adalah memperoleh dharma dari 6 paramita. Harus mempraktikkan dharma dari 6 paramita dan berlaksa praktik, barulah bisa mencapainya. Jadi, sebelum Putri Naga muncul, Bodhisattva Prajnakuta sangat ingin tahu, sehingga Bodhisattva Manjusri menjelaskan tentang usahanya, menyadarkan dan membimbing di istana naga. Bodhisattva Prajnakuta timbul keraguan, dan Bodhisattva Manjusri akan menjelaskannya. Namun dalam prosesnya, Bodhisattva Manjusri tidak perlu terlalu banyak perdebatan. Tiba-tiba Putri Naga muncul dan memuji Sang Buddha. Hanya dengan kemunculannya saja, langsung menghapus keraguan Bodhisattva Prajnakuta. Tapi Sariputra, Senze, nama terjemahan ke dalam bahasa Mandarin dari Sariputra. Dia masih melekat pada ajaran sementara.
Dia masih berpegang pada ajaran sementara. Itu adalah kondisi batin dari praktisi ajaran kendaraan kecil, sehingga mulai mempertanyakan kepada Putri Naga. Adalah mempertanyakan. Pragnakuta dengan kapasitas unggul telah menghapus keraguan. Akan tetapi, Sariputra berpegang pada ajaran sementara, masih mempersoalkannya. Putri Naga mempersembahkan mutiara dan Buddha menerimanya. Banyak kalpa diperpendek menjadi seketika. Sampai di sini, seluruh hadirin dalam persamuan telah menyaksikannya. Barulah tahu kalau Putri Naga telah menjalankan segala praktik dari 6 paramita dan benih sebabnya telah sempurna. Itu sebabnya dapat mendekat pada buah pencapaian dengan segera, dengan menaiki bunga teratai melayang ke selatan. Meskipun Bodhisattva Pragnakuta sudah tidak ada keraguan lagi di tengah persamuhan, Sariputra mengungkapkan bahwa dia ada keraguan. Jadi menyatakan bahwa wanita memiliki 5 rintangan. 5 jenis rintangan tidak bisa mencapai kebudaan. 5 jenis rintangan telah kita bahas sebelumnya. Bukan hanya memiliki 5 jenis rintangan ini saja, tidak bisa terlahir sebagai Raja Dewa Surga Brahma. Tidak bisa menjadi Dewa Indra, tidak bisa menjadi Raja Pemuda Roda, Cakravartin, Raja Mara, dan lainnya. Juga tidak bisa mencapai kebuddhaan. Memiliki 5 rintangan ini tidak bisa mencapai kebuddhaan adalah karena wanita adalah makhluk awam di tengah makhluk awam. Makhluk awam memiliki 5 rintangan. Kondisi batin wanita juga memiliki 5 rintangan perenungan yang cermat secara berkesinambungan. Menunjukkan bahwa dengan bentuk tubuhnya telah membius berapa banyak orang. Kita para makhluk awam sering terbius oleh arak, alkohol, hasrat seksual, libido, harta, dan emosi. Libido adalah rintangan bagi seorang wanita. Sariputra telah mengungkapkan begitu banyak jenis rintangan, tetapi ini adalah ajaran sementara. Ajaran kendaraan kecil, kemelekatan pada dharma, melekat pada wujud. Oleh karena itu dia bertanya, pertanyaan yang berwujud. Tapi Putri Naga, dia tidak perlu menjawab. Dia memberi persembahan mutiara. Sang Buddha dengan sangat cepat menerimanya. Kemudian bertanya pada Bodhisattva Pragnakuta dan Sariputra. Saya memberikan persembahan mutiara. Sang Buddha menerima. Apakah ini dalam waktu yang sangat cepat atau tidak? Sangat cepat. Seperti inilah saya hendak mencapai kebuddhaan. Dengan waktu seperti ini adalah sama. Begitu berbalik badan, dia telah berubah dari wanita menjadi pria. Sudah duduk di atas bunga teratai mustika, telah mencapai kebuddhaan. Ketika berubah dari wanita menjadi pria, semua orang secara tiba-tiba menyadari ternyata Putri Naga telah menjalankan praktik jalan Bodhisattva selama berkalpa lamanya. Semua orang yang hadir telah mengerti, ternyata Putri Naga seperti itu. Orang pada masa lampau dengan akar kapasitas yang besar sehingga banyak kalpa diperpendek menjadi seketika. Pada waktu seketika itu, semua orang telah menghayati dan mengerti, sehingga disebut banyak kalpa diperpendek menjadi seketika. Menghayati pada waktu yang seketika itu,
Putri Naga merupakan orang yang diperpendek waktu pelatihan dirinya selama banyak kalpa. Jadi, sampai di sini, seluruh hadirin dalam persamuan telah menyaksikannya. Barulah tahu kalau Putri Naga telah menjalankan segala praktik dari 6 paramita dan benih sebabnya telah sempurna. Pada 6 paramita tersebut, semua benih yang dia miliki sangatlah nyata. Nyata dalam pelaksanaan 6 paramita. 6 paramita dan berlaksa praktiknya sudah sangat sempurna sehingga sebabnya dapat mendekat pada buah pencapaian dengan segera. Sehingga buah pencapaiannya matang dengan segera. Sehingga ketika buah tersebut matang, maka mencapai kebuddhaan. Inilah yang disebut dengan menaiki bunga teratai dan melayang ke selatan. Dengan segera menaiki bunga teratai dan melayang ke arah selatan. Penampakan ini, semua orang dapat menyaksikannya. Semua dapat melihatnya dan memujinya. Kedua orang luhur tanpa sepatah kata pun meyakini dan menerimanya dengan sukacita. Dalam hati tahu kalau argumentasi sendiri adalah lemah dan tidak bisa diperdebatkan lagi. Jelas akan adanya kemelekatan pada Dharma dan melenyapkannya sendiri. Sehingga kesulitan dari 5 rintangan menjadi hilang. Itu sebabnya bersama semua hadirin dalam persamuan tanpa sepatah kata pun meyakini dan menerimanya. Jadi, kedua orang luhur tanpa sepatah kata pun meyakini dan menerimanya dengan sukacita. Kedua orang luhur adalah Prajnakuta dan Sariputra. Kedua orang ini melihat Putri Naga seperti ini, dengan tindakan mengungkapkan kenyataan. Jadi tidak perlu menjawab, tidak perlu berdebat. Hanya dengan menggunakan tindakan seperti ini, semuanya sudah mengerti. Jadi, dalam hati tahu kalau argumentasi sendiri adalah lemah dan tidak bisa diperdebatkan lagi. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Tidak perlu memperdebatkan prinsip kebenaran yang kami kemukakan. Semua sudah jelas. Jelas akan adanya kemelekatan pada ajaran sementara. Dan melenyapkan semuanya seperti ini. Ajaran sementara adalah wujud kemelekatan dari orang yang berpegang pada ajaran kendaraan kecil. Wujud makhluk, satwa samna, wujud panjang usia, semuanya dilenyapkan. Tiada makhluk hidup yang bagaimana. Tidak ada wujud manusia, wujud makhluk, semuanya tidak ada. Semuanya setara. Jadi mana ada wujud pria dan wanita? Tidak ada. Jadi sehingga kesulitan dari 5 rintangan menjadi hilang. Semua sudah dijelaskan. Wujud Putri Naga seperti ini. Segalanya, segala kemelekatan, semua telah dijelaskan. Jadi, pahala kebajikan Putri Naga tak terhingga. Di semua tempat adalah ladang pelatihan diri. Para makhluk di dunia saha membiarkannya muncul dalam bentuk aslinya seperti ini. Semua orang yang berpegang pada ajaran kendaraan kecil sampai saat ini telah melenyapkan secara tuntas kemelekatan pada segala dharma. Wujud kemelekatan telah dilenyapkan semuanya. Tiada wujud makhluk, wujud usia panjang. Mana ada wujud pria dan wanita? Semua sudah jelas. Itu sebabnya bersama semua hadirin dalam persamuan tanpa sepatah kata pun meyakini dan menerimanya. Kita harus dengan sangat bersungguh hati untuk merenungkan dengan cermat, berpikir dengan cermat, harus sangat hati-hati terus-menerus dan tiada berakhir merenungkan dengan baik. Pada ketika itu di dunia saha,
para bodhisattva, Sravaka, 8 kelompok pelindung Dharma, manusia dan bukan manusia, semuanya menyaksikan dari kejauhan ketika Putri Naga mencapai kebuddhaan dan membabarkan Dharma secara luas kepada segenap manusia dan dewa dalam persamuan kala itu. Sutra Teratai Bab 12, Devadatta. Dikatakan mereka semua melihat dari kejauhan. Ini karena dia di tempat sekali berbalik badannya berubah menjadi seorang pria dan melakukan perjalanan di atas bunga teratai permata dan melayang ke arah selatan, pergi semakin jauh. Jadi, mereka melihat dari kejauhan, dia sangat jauh. Mereka melihat betapa jauhnya dia. Dia telah pergi seperti ini. Dia pergi ke selatan untuk mencapai kebuddhaan. Dia mengajarkan kepada semua yang hadir pada saat itu. Mereka juga melihat dia di situ, menyebarkan Dharma untuk makhluk surga dan manusia, untuk pelindung 8 kelompok dewa dan naga. Manusia dan non-manusia, dia juga membabarkan Dharma di sana. Semuanya merasa maha sukacita dan memberikan penghormatan dari kejauhan. Setelah mendengarkan Dharma, para makhluk tak terhingga banyaknya mendapatkan pemahaman dan tercerahkan, serta mampu mencapai tingkat ketidakmunduran. Para makhluk tak terhingga memperoleh peramalan akan jalan kebuddhaan. Sutra Teratai Bab 12, Devadatta. Semuanya merasakan sukacita di dalam hati mereka di dunia saha ini. Semua orang melihat dia dan bersukacita, maka mereka memberikan penghormatan dari kejauhan. Bahkan dari kejauhan mereka sangat hormat dan memberikan penghormatan ke arah selatan. Setelah mendengarkan Dharma, para makhluk tak terhingga banyaknya mendapatkan pemahaman dan tercerahkan, serta mampu mencapai tingkat ketidakmunduran. Para makhluk tak terhingga memperoleh peramalan akan jalan kebuddhaan. Saat semua makhluk mendengarkan Dharma menakjubkan yang dibabarkan oleh Putri Naga, ajaran kendaraan tunggal, mereka semakin memahami dan menyadarinya, serta mampu mencapai tingkat ketidakmunduran. Para makhluk tak terhingga memperoleh peramalan akan jalan kebuddhaan. Ada juga banyak makhluk hidup yang memperoleh peramalan. Jadi, naskah sutra selanjutnya mengatakan, dunia Vimala bergetar dalam 6 cara berbeda, sedangkan di dunia saha, 3.000 makhluk berdiam pada tingkat ketidakmunduran, serta 3.000 makhluk membangkitkan bodhicitta dan memperoleh peramalan. Sutra Teratai Bab 12, Devadatta. Jelas Putri Naga demikian muncul adalah mempengaruhi 2 dunia ini. Satu adalah dunia Vimala, di mana dia mencapai kebuddhaan. Manusia dan dewa dapat mendengarkan Dharma. Satu lagi adalah dunia saha, di mana batin orang-orang ini menjadi teguh pelatihan diri mereka dan lebih memahami Buddha Dharma, ajaran Buddha yang menakjubkan dan halus. Jadi ini adalah dunia saha. 3.000 makhluk semua dapat berdiam pada tingkat ketidakmunduran, yakni lebih mendalami Dharma, lebih memahaminya. Demikian batin pelatihan diri mereka tidak mundur sehingga mencapai tingkat-tingkat ketidakmunduran. Dunia Vimala bergetar dalam 6 cara berbeda,
Sedangkan di dunia saha, 3.000 makhluk berdiam pada tingkat ketidakmunduran. Dikarenakan di dunia itu ada mendengarkan dharma dan mendapatkan manfaatnya, makanya mencapai tingkat-tingkat ketidakmunduran. Selanjutnya membahas dunia Vimala. Dunia Vimala. Dunia yang di selatan ini disebut dunia Vimala. Sosok Buddha itu berada di sana membabarkan dharma. Dunia saha ini adalah dunia kita sekarang ini. Demikian, dua dunia. Dunia di selatan, dunia saha ini, jalinan jodoh pada dua dunia ini memiliki dalam dangkalnya tidaklah setara. Kapasitas dalam memasuki jalan adalah berbeda. Karena akar kapasitas masing-masing para makhluk adalah berbeda. Ada banyak sedikitnya berbeda. Ada yang akar kapasitas besar dan akar kapasitas kecil. Masing-masing berbeda. Jalinan jodoh pada dunia Vimala dan dunia saha dalam dangkalnya tidaklah setara. Kapasitas dalam memasuki jalan adalah berbeda. Banyak sedikitnya berbeda. Para makhluk yang disebutkan sebelumnya, semuanya adalah makhluk awam yang tercerahkan seketika dan berdiam pada tingkat ketidakmunduran. Para makhluk disebut sebelumnya, semuanya adalah makhluk awam yang tercerahkan seketika. Semua makhluk adalah manusia awam. Berhubung adalah manusia awam, harus di banyak kehidupan, juga sudah pernah mendengarkan dharma di masa lampau, telah memahaminya. Membutuhkan waktu yang lama untuk mendengarkan dharma, baru ada cara untuk memahaminya. Kita juga sudah begitu lama mendengarkan dharma, terutama di bab Devadatta ini. Benar-benar membuat kita semua menghayati secara mendalam. Orang yang berbuat jahat, orang yang terjerumus di alam neraka, seperti Devadatta, juga telah memperoleh peramalan dari Buddha. Karena Devadatta meskipun dia berbuat jahat, namun dia sangat jelas akan dharma. Hanya karena tabiat buruknya, noda batin dan kegelapan batinnya masih belum sepenuhnya dilenyapkan. Namun, dia sangat jelas akan dharma. Keberadaan sifat hakiki yang demikian adanya sangat terang. Tetapi karena tabiat buruk masih belum terputus, sehingga dia memiliki pikiran buruk dalam tindakannya, melakukan hal yang merugikan Buddha, memecah belah sangha dan lainnya sebagainya. Inilah sebab dia jatuh ke neraka. Tetapi terhadap ajaran Buddha, prinsip kebenaran telah jelas. Inilah mengapa dia memiliki sebab mencapai kebuddhaan. Jadi, benih sebab dibedakan dengan sangat jelas. Hukum karma dibedakan, asalkan dia dapat melenyapkan sepenuhnya kegelapan batin. Kerumitan, kekotoran, kekeruhan tidak ada lagi. Dia dengan sendirinya kembali murni. Dengan sendirinya prinsip kebenaran dan kebijaksanaan berpadu murni berpadu dengan kebenaran sejati. Asalkan kebijaksanaan ini sepenuhnya murni, tidak tercemar. Dengan prinsip berpadu, dengan demikian akan bertransformasi dari makhluk awam menjadi makhluk suci. Itulah tercerahkan seketika. Seperti orang yang telah sepenuhnya memahami prinsip kebenaran. Sekali mendengar, paham semuanya. Tetapi tiada dharma untuk memasuki. Tidak mampu memahami batin Buddha. Tidak ada hati Buddha. Berarti tidak mampu untuk mempraktikkan jalan bodhisattva. Benih sebab tidak sempurna, buah pencapaian tidak berhasil. Jadi, kita makhluk awam dapat tercerahkan seketika.
Itu karena Anda harus harus terlebih dahulu memasuki hati Buddha seperti ini. Kita barulah bisa benar-benar tercapai benih sebab sempurna dan mendekat pada buah pencapaian. Jika dapat demikian, berarti berdiam pada tingkat ketidakmunduran. Ini adalah makhluk di dua dunia. Mereka memiliki kapasitas yang tajam dan tumpul. Ada yang membangkitkan tekad agung, juga ada yang masih menetap di ajaran kendaraan kecil. Semuanya ada. Tetapi yang membangkitkan tekad agung, yaitu yang batinnya tanpa kemunduran. Batin tidak mundur lagi, artinya biarpun menikmati kesenangan dari 5 jenis nafsu keinginan, harta benda, rupa, ketenaran, makanan, tidur, sebagai raja, tapi tidak kehilangan batin semula. Biarpun menderita akibat perlakuan musuh, tapi tidak mengendurkan tekad awalnya. Ini ibarat Buddha Sakyamuni di masa lampau, dalam kehidupan lampau. Batinnya tidak mundur. Setelah melewati banyak kehidupan, beliau menikmati kesenangan sebagai raja. Dari 5 jenis nafsu keinginan, harta, benda, rupa, ketenaran, makanan, tidur, tapi tidak kehilangan batin semula. Tekad beliau tidak pernah hilang. Meskipun beliau menikmati kesenangan dan merupakan seorang pangeran di istana, beliau tidak pernah membiarkan kesenangan di istana ini mengubur prinsip kebenaran yang ingin dikejarnya. Jadi tekadnya tidak hilang. Banyak orang yang terlalu larut dalam kesenangan dan kehilangan tekad. Mereka bersenang-senang menikmati kesenangan duniawi dan kehilangan tekad. Namun semua Buddha dan Bodhisattva juga hidup di dunia. Jadi mereka adalah Bodhisattva yang bermain di dunia. Di dunia ini mereka masuk kerumunan orang banyak, namun mereka tidak membiarkan kerisauan dari orang banyak dan 5 nafsu keinginan mereka mempengaruhinya. Batin mereka kokoh dan mereka tidak kehilangan tekad semula. Mereka tidak kehilangan tekad dan batinnya tidak mundur. Biarpun menderita akibat perlakuan musuh, tapi mereka tidak mengendurkan tekad awalnya. Meskipun ada banyak rintangan, sama seperti ketika Buddha Sakyamuni bertemu dengan Devadatta. Meskipun Devadatta terus berusaha untuk mencelakainya, Buddha Sakyamuni tetap teguh dengan tekadnya untuk mengubah para makhluk di dunia dalam kehidupan demi kehidupan. Devadatta selalu datang merintanginya. Namun Buddha tetap mempertahankan tekad pelatihan, tidak pernah kendor. Dengan tekad semulanya, ini adalah jalan agung Bodhisattva. Untuk mencapai kebuddhaan, kita harus melewati proses ini. Jadi dalam dunia saha, serta 3.000 makhluk membangkitkan bodhicitta dan memperoleh peramalan. Seluruh hadirin menyaksikan Buddha itu membangkitkan maha bodhicitta dan berhasil mendapatkan peramalan. Semua makhluk dalam dunia saha melihat putri naga seperti ini dan mendengarkan perkataan Buddha Sakyamuni, membuka dan menunjukkan, mengajarkan dan mengubah selama belasan tahun. Putri naga memberi kesaksian, semua penampilan yang ada di dunia ini adalah ilusi. Satu-satunya hal yang benar adalah mempraktekkan prinsip-prinsip itu. Kita memperoleh kebijaksanaan dari pelatihan diri. Hanya dengan kebijaksanaan yang murni barulah kita dapat memperoleh dengan prinsip-prinsip yang benar. Ini adalah bagaimana pencerahan dapat dicapai.
Hanya dengan cara inilah prinsip dan buah pencapaian dapat disatukan. Jadi, 3.000 makhluk membangkitkan bodhicitta. Setelah periode waktu ini, mereka melihat bagaimana Devadatta menerima peramalan, melihat putri naga, spesies hewan, mampu berubah menjadi seorang Buddha. Jadi tidaklah semua makhluk itu adalah setara. Semua orang memahaminya dengan sangat jelas. Jadi, seluruh hadirin menyaksikan Buddha itu membangkitkan Maha Bodhicitta dan berhasil mendapatkan peramalan. Mereka semua telah melihat hal ini dan juga membangkitkan Maha Bodhicitta. Mereka membangkitkan bodhicitta, jadi satu persatu dari mereka akan mendapatkan peramalan. Saat ini, bagian naskah sutra menyatakan kembali yang menunjukkan akan berakhir. Bodhisattva Prajnakuta dan Sariputra bersama semua hadirin dalam persamuhan tanpa sepatah kata pun meyakini dan menerimanya. Sutra Teratai Bab 12, Devadatta. Di persamuan agung ini, Bodhisattva Prajnakuta mewakili kapasitas Bodhisattva. Bodhisattva yang telah tiba dari tempat lain, mewakili Bodhisattva berkapasitas tinggi di tempat lain dan tempat ini. Sariputra mewakili para makhluk masa kini dan masa yang akan datang. Masa ini adalah masa Sang Buddha. Tempat persamuan itu sampai dengan masa yang akan datang, yaitu masa kita sekarang. Semua makhluk telah tanpa keraguan. Semua orang meyakini dan menerima tanpa sepatah kata. Bodhisattva Prajnakuta dan Sariputra bersama semua hadirin dalam persamuan tanpa sepatah kata pun meyakini dan menerimanya. Sebelumnya belum percaya, makanya ada yang dikatakan, sekarang sudah melihat hal ini, makanya diam 1000 bahasa. Sariputra mewakili yang berkapasitas kecil. Prajnakuta mewakili kendaraan besar yang berkapasitas besar. Dengan demikian, semua orang telah mengakui. Batin Buddha dan batin dari semua makhluk adalah tiada beda. Wujud makhluk, wujud panjang usia, semua sudah tidak ada wujud, semuanya dilenyapkan. Semua makhluk adalah setara, maka sebelumnya belum pernah terjadi seperti ini. Sebelumnya belum pernah ada. Makanya ada yang dikatakan, ada pertanyaan, tidak percaya. Sebelumnya belum pernah lihat, namun sekarang melihat putri naga berbalik badan dan menjadi Buddha. Dilihat dengan mata sendiri, semuanya telah paham, percaya, maka diam dan tidak perlu tanya lagi. Apakah masih ada keraguan atau pertanyaan? Semuanya diam. Tidak ada lagi keraguan dan pertanyaan dengan prinsip yang sama. Kita dapat memahami Buddha Dharma yang menakjubkan. Masih ingatkah? Beberapa hari yang lalu kita membicarakan tentang seorang bhiksuni, Badra, di tengah kelompok Sangha. Di dalam kelompok Sangha wanita, ada seorang bhiksuni Badra, sedang bermeditasi di tengah hutan. Tiba-tiba tertawa. Semua orang bertanya kepadanya, apa yang terjadi? Mulailah dia mengungkapkan kehidupan aslinya pada 91 kalpa sebelumnya, di zaman Buddha Vipassana. Di kala itu ada seorang anak lelaki, namanya Dewa Brahma, berpenampilan sangat agung. Adalah seorang anak yang sangat menggemaskan. Dia hendak pergi memberikan persembahan kepada Buddha Vipassana. Dengan membawa barang mustika akan pergi memberikan persembahan.
Namun di tengah jalan bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik. Pada awalnya, pandangan semua orang tertuju pada anak lelaki ini. Dengan tiba-tiba mengalihkan pandangan melihat ke arah wanita yang sangat memikat itu, sehingga anak lelaki ini dengan sebersit niat memberikan persembahan selama 7 hari 7 malam dengan permohonan agar menjadi wanita pada kehidupan mendatang. Wanita yang sangat menarik agar pandangan semua orang dapat berpusat pada dirinya. Begitulah permohonan ini. Permohonan ini akhirnya lahir di alam surga dari 33 dewa. Apakah kalian masih mengingatnya? Mengakibatkan penghuni langit saling bertengkar, memperebutkan wanita langit ini. Kalian pasti ingat, setelah itu, setelah melalui beberapa kali kehidupan, akhirnya tiba di kehidupan yang lain, terlahir di keluarga sesepuh Chandra Prabha dan menjadi seorang pelayan. Kehidupan kali ini tidaklah seindah kehidupan lalu, bahkan harus menjadi seorang pelayan. Melalui banyak kehidupan dan tiba di sini, ketika itu sudah tidak ada Buddha, tetapi ada para pratekya Buddha. Istri sesepuh Chandra Prabha berkata kepada pelayan ini, "Apabila kamu keluar rumah bertemu dengan pratekya Buddha, undanglah mereka ke rumah. Kita akan memberi persembahan kepada mereka." Pelayan ini benar bertemu dengan pratekya Buddha di jalan. Ia mengundang para pratekya Buddha ke rumah untuk dijamu. Ibu rumah tangga cahaya bulan melihat mereka, merasa mengapa tidak ada jalinan jodoh dengan para pratekya Buddha. Ia tidak jadi memberi persembahan, menyuruh pratekya Buddha untuk pulang. Pelayan wanita itu merasa, "Aku sudah mengundang mereka datang. Mengapa sekarang malah disuruh untuk pulang? Kalau begitu, makanan yang akan diberikan untukku hari ini, aku persembahkan saja kepada para pratekya Buddha. Aku saja yang memberi persembahan." Jadi, gadis pelayan ini memberikan apa yang seharusnya dia makan hari itu sebagai persembahan pada para pratekya Buddha. Para pratekya Buddha menerima makanan itu dalam mangkuk sedekah mereka, mengubah tubuh mereka dan melayang di udara. Mereka melayang di sepanjang jalan dan memukul mangkuk mereka. Semua orang melihat ini dan memberkati orang yang telah memberikan persembahan. Melihat ini, semua orang berkata, "Astaga, rumah tangga mana yang begitu diberkati itu? Mereka dapat memberikan persembahan kepada pratekya Buddha." Sementara ini terjadi, sesepuh Chandra Prabha baru saja mengumpulkan 500 orang. Ketika semua orang mendengar berita ini, mereka mendiskusikan dengan penuh semangat di antara mereka sendiri. "Siapa di antara kita yang melakukan ini? Kami semua adalah orang-orang berstatus. Siapa di antara keluarga kita yang melakukannya? Keluarga yang mana memberikan persembahan kepada para pratekya Buddha ini?" Ini juga yang dipikirkan sesepuh ini. Dia berharap itu seseorang dari keluarganya sendiri. Setelah kembali ke rumah, lalu bertanya, "Apakah sudah melakukan persembahan kepada pratekya Buddha?" Setelah mendengarkan, pelayan ini menjawab. Ibu rumah tangga tidak menjawab. Pelayan menjawab, "Ada, saya mempersembahkan makanan yang hendak saya makan kepada para pratekya Buddha." Sesepuh bersukacita setelah mendengarnya. Pelayan ini melakukan persembahan kepada pratekya Buddha di rumahku. Ini bagus sekali.
Dia memuji pelayan. Sejak saat ini, kamu tidak perlu lagi menjadi pelayan. Kamu dapat menjadi seperti ibu rumah tangga, mendapatkan pelayanan dari pelayan. Kamu dapat menikmati pelayanan dan hidup santai. Cukup mendapatkan pelayanan saja. Setelah itu, pelayan ini meninggal dunia. Saat itu, dia, pelayan, dilahirkan di alam surga dari 33 dewa, Trayastrimsa. Setelah kehidupan itu berakhir, dia dilahirkan kembali di alam manusia. Setelah lebih dari 90 kalpa, dia melakukan persembahan kepada Buddha lain. Dia terus-menerus melakukan ini. Sampai pada era Buddha Sakyamuni saat itu, sebelum Kasyapa menjadi biksu, beliau juga adalah seorang anak dari sesepuh yang kaya raya. Selama hidupnya, beliau ingin melatih diri, tetapi keluarganya ingin beliau menikahi seorang gadis, tetapi keinginan beliau adalah melatih diri. Tetapi keluarganya sangat menginginkan beliau menikah. Lalu dia membuat satu syarat. Saya akan mengukir satu rupang emas. Kamu membawanya pergi. Apabila ada gadis yang memiliki kesamaan dengan patung emas ini, maka saya akan menikahinya. Sungguh bertepatan, rupang yang mirip seorang wanita juga merupakan anak dari seorang sesepuh. Demikian juga, yaitu Badra Kapilani. Dia juga ada niat untuk melatih diri, tidak ingin menikah. Kedua orang ini memiliki satu misi, jalinan jodoh matang. Walaupun telah menjadi suami istri, murni dan jernih, mereka telah berjanji, jika jalinan jodoh telah matang, kita sama-sama meninggalkan keluarga duniawi, sehingga jalinan jodoh matang, salah satunya Kasyapa. Dia terlebih dahulu meninggalkan keluarga duniawi, kemudian pulang kembali membimbing Badra Kapilani untuk meninggalkan keluarga duniawi. Sehingga Badra Kapilani selama banyak kalpa sebenarnya sangat banyak melewatinya sampai sekarang, yaitu dikatakan, saya duduk di sini, saya melewati banyak sebelum 91 kalpa. Satu niat pikiran kegelapan batin. Demikian terlahir sebagai tubuh wanita sampai sekarang. Saya ada kesempatan melatih diri di sini. Setelah ini, saya sepenuhnya giat mempraktikkan jalan bodhisattva di masa mendatang dengan buah perolehan sebagai tujuannya. Inilah jalinan jodoh. Bodhisatta sekalian, cinta kasih harus murni dan jernih. Cinta kasih yang murni dan jernih harus terjun ke kerumunan orang banyak. Bagian ini ada pada bab 12, bab Devadatta. Demikian, dan bab kemunculan stupa mustika sebelumnya. Demikian dihubungkan, benar-benar tak terbayangkan. Kita harus bersungguh hati melihat kembali, merenungkan dengan cermat jalinan jodoh, dan mendengarkan Dharma, tubuh jelmaan Buddha. Apakah Dharma terserap ke dalam batin kita? Dalam batin ada puncak burung nasar. Apakah ada kepersamuan di puncak burung nasar? Apakah ada stupa puncak burung nasar? Apakah pintu stupa puncak burung nasar telah dibuka? Apakah Buddha zaman kuno ada muncul? Ini yang perlu kita renungkan. Baik-baik memikirkan segala ini ada Dharma terkondisi. Kembali pada Dharma tak terkondisi. Sehingga berharap kita semua senantiasa lebih bersungguh hati.